Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Darmawan dan rekan saya Khairul Dipa. Di sini kami akan membuat aplikasi CRUD sederhana untuk reservasi laundry. Pertama-tama, kita pergi ke aplikasi SAM dan aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu, kita pergi ke Chrome dan ketikkan localhost garis miring phpMyAdmin. Setelah muncul tampilan phpMyAdmin, kita di sini akan buat database baru. Di sini kita akan buat nama database, yaitu database dengan nama laundry. Lalu ketik read. Dan kita buat tabel dengan nama produk. Dan dengan 6 kolom. Pada kolom pertama, kita buat dengan nama ID dengan tipe data integer dan null indexnya kita kasih primary. Pada kolom kedua kita kasih nama dengan tipe data varchar. Range di sini kita tidak kasih link values. Lalu pada kolom ketiga kita kasih nama alamat dengan tipe data varchar. Dan kolom keempat nomor telepon dengan tipe data varchar. Lalu pada kolom kelima kita kasih nama jenis dengan tipe data varchar juga. Dan kolom terakhir kita kasih nama tanggal dengan tipe data date. Dan kasih link values-nya pada kolom kedua 30 dan kolom ketiga 30 juga, dan kolom keempat 10. Kolom kelima kita kasih 50 dan kolom terakhir tidak kita kasih. Sebelumnya pada kolom telepon kita kasih tipe data integer. Lalu ketik save. Adik itu sendah.
Ini adalah tampilan yang telah kita buat, yang database yang telah kita buat tadi. Lalu pergi ke folder. Di sini kita pergi ke folder htdocs, lalu buat folder baru. Di sini kita kasih nama folder baru dengan nama project. Setelah itu kita pergi ke aplikasi VS Code dan open folder yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita buat file baru dengan nama index.php. Lalu kita buat codingannya dan kita akan mengkoneksikannya ke php-myadmin yang tadi, ke database yang tadi. php dan buat variabel host dengan nama localhost dan variabel user dengan nama root. Lalu variabel ketiga yaitu variabel pass. Kita kosongkan saja. Lalu variabel keempat, variabel db dengan nama laundry. Lalu kita buat variabel koneksi dengan nama mysqli_connect. Lalu panggil setiap variabel di atas tadi, yaitu variabel host, variabel user, variabel pass, dan variabel db. Dan kita buat pengkondisiannya. If tanda seru koneksi, atau bisa jadi tidak jika tidak terkoneksi, maka die tidak bisa terkoneksi ke database. Lalu ketikkan else itu agar kita mengetahui terkoneksi atau tidaknya. Lalu echo koneksi berhasil. Setelah itu kita pergi menuju Chrome. Lalu ketikkan localhost project dan di sini koneksi berhasil. Lalu kita lanjut ke codingan kedua. Nah, oke. Setelah kita mengkoneksikan database-nya, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat tampilan. Nah, di mana tampilan ini
kami menggunakan HTML dan juga menggunakan link dari Bootstrap. Nah ini. Nah untuk menempatkan link dari Bootstrap tentunya kita membuka website. Nah Bootstrapnya ini CSS Bootstrap. Nah ini tinggal kita copy saja untuk mengaktifkan template dari Bootstrapnya. Nah kita tempel di bawah title ya. Nah setelah menempel ini tentunya kita membuat tampilan. Nah, dimana tampilan ini, nah ini tampilannya, membuat template dengan nama nah ini. Nah di sini kami menggunakan template ini. Kami mengambil header. Nah di sini untuk judulnya, dan di dalam sini akan kami isikan form-form seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah yang pertama ini menempelkan untuk subjudul ya, untuk headernya, yaitu input data jasa laundry. Oh ya, jadi tampilan yang akan dibuat itu seperti ini ya. Local host project. Nah ini teman-teman, hasil dari yang kita buat. Di sini juga dapat menginputkan nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Nah di sini juga ada 3 opsi untuk jenis laundry. Ada tanggal pengambilan, simpan data, dan di sini hasil data yang telah diinputkan. Bisa juga diedit dan di delete. Nah oke, setelah itu setelah membuat tampilan untuk memasukkan data, selanjutnya itu membuat form. Nah dimana form action ini untuk kita bisa menginputkan data. Nah setelah membuat form action, nah di dalam form action ini kita masukkan template dari Bootstrap juga. Nah ini template form ya. Nah kita cari di sini saja di Bootstrapnya, form. Nah kita cari di form control ya. Nah ini adalah template yang kami gunakan, dimana kami hanya menggunakan emailnya saja. Nah ini tinggal kita copy dan paste di VS Code. Nah di sini, dan di sini ada juga tambahan yaitu name, dimana name ini merupakan variabel yang akan kita panggil pada saat untuk menampilkan data. Di sini juga kita tambahkan value pakai PHP ya untuk variabel nama. Nah untuk form yang kedua yaitu halaman. Nah sama, ini tinggal kita copy saja dan paste dan kita ganti dengan halaman. Nah setelah itu ini ID-nya juga kita ganti dengan alamat ya, name-nya kita ganti alamat. Nah ini juga memakai value. Jika nah di sini ada yang namanya dari Bootstrapnya yaitu control plain text. Nah fungsi ini maka kotak atau box ini tidak akan terlihat jika kita menggunakan control plain text ini. Nah jika kita hapus maka dia akan seperti ini, boxnya akan muncul. Nah di sini kita hapus plain textnya. Oke, untuk form yang ketiga yaitu adalah form nomor telepon.
Nah, di sini sama saja, tinggal kita copy paste dari yang alamat atau nama di atas, ID-nya kita ubah menjadi telepon, namanya kita ubah menjadi telepon, value-nya, variabelnya kita ubah juga menjadi telepon ya. Nah, untuk form yang selanjutnya yaitu berat, dimana di sini berat berat pakaiannya ya. Sama saja, tinggal kita copy dan paste di bawahnya, tinggal kita ganti variabelnya ya menjadi berat. Nah, yang berbeda itu di sini ada di form jenis laundry. Nah, di form jenis laundry ini kami menggunakan option ya, dimana di sini ada 3 pilihan yaitu regular, express, direct clean. Nah, di sini codingannya variabelnya ini adalah variabel jenis. Nah, jika kita memilih yang regular, maka secara otomatis variabel jenis ini akan berubah menjadi regular. Nah, seperti itu. Nah, untuk form yang selanjutnya yaitu form tanggal pengambilan. Tanggal pengambilan ini sama juga dengan nama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, setelah membuat form-form di atas, yaitu di sini juga bisa kami menggunakan data laundry, di mana hasil dari inputan data di atas akan muncul di bawah. Nah, ini setelah kita membuat form-form di atas ini, maka untuk selanjutnya yaitu membuat tampilan setelah data diinputkan. Nah, ini juga menggunakan template dari Bootstrap, yaitu template cup ya untuk judulnya. Nah, setelah mengeluarkan data, di sini kita juga menambahkan untuk submit atau menyimpan data, tombol submitnya. Nah, ini tombol simpan data. Nah, setelah membuat submit, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat stylenya, dimana di style ini backgroundnya kami menggunakan image agar terlihat lebih unik. Nah, bisa juga diganti dengan color, tinggal image-nya ini kita ganti dengan color seperti itu. Untuk background size-nya cover agar gambarnya itu memenuhi website kita. Nah, untuk selanjutnya setelah membuat backgroundnya ini, kami membuat ini adalah yang terpenting, yaitu menambahkan variabel-variabel yang ada di form ya, yaitu variabel alamat, nama, nomor telepon, berat, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk apa? Yaitu untuk supaya saat dijalankan agar tidak error. Nah, di sini juga ada variabel sukses dan error. Nah, ini untuk pesan agar tidak error. Nanti untuk selanjutnya yaitu ini membuat proses untuk memasukkan data. Nah, di sini menggunakan if asset post simpan. Nah, di sini kita menulis variabelnya, maka akan muncul nama. Nah, di sini inilah proses untuk memasukkan data. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat insert ya, atau memasukkan data, di mana codingannya itu ini menggunakan insert. Nah, di sini kita menggunakan SQLi insert into laundry. Nah, ini adalah variabel-variabel yang kita buat di database. Nah, values-nya yaitu variabel yang telah kita masukkan di atas tadi. Nah, ini ada nama, alamat, nomor telepon, berat, jenis, dan tanggal. Nah, selanjutnya kita tulis Q1 sama dengan my SQLi query koneksi dan SQLi. Nah, untuk selanjutnya ini tuh
kondisional saja ya, ingin memberikan pesan jika pesan sukses atau gagal. Nah, seperti em, apakah berhasil atau tidaknya, nah akan muncul notif seperti ini. Jika berhasil, maka akan muncul berhasil memasukkan data baru. Nah, jika tidak, gagal memasukkan data baru. Contohnya seperti ini, kita menambahkan misalnya Doni, Doni, alamat Sekura, telepon, berat 4 kilo, jenis laundrynya Express. Nah, tanggal pengambilannya yaitu tanggal 18 misalnya. Simpan data. Nah, ini merupakan pesan ya, pesan yang telah kita buat tadi. Tandanya ini berhasil memasukkan data baru. Nah, di sini juga tertambah di hasil outputnya. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah memasukkan data yaitu bentar, nah ini masukkan data. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu memberikan pesan atau notifikasi. Oh sorry, notifikasi. Nah, setelah membuat pesan-pesan di atas tadi, yaitu kita membuat tambahan tabel untuk heading. Tabel untuk heading dari tabel. Nah, ini. Nah, membuat ini ada nama, alamat, telepon, berat, jenis laundry, tanggal pengambilan, dan aksi. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya itu untuk mengeluarkan data yang telah diinputkan. Nah, dimana codingannya itu seperti ini, menggunakan select yaitu from laundry. Nah, ini laundry ini adalah database yang telah kita buat. Order by ID dash. Nah, while ini di sini kita menggunakan bentuk perulangan yaitu menggunakan while. Nah, setelah itu menambahkan ID. Nah, ID ini, variable ID ini juga kita masukkan, yaitu menambahkan beberapa kolom untuk menampilkan data yang sudah ada. Nah, setelah kita menambahkan beberapa kolom untuk tampilan data yang ada, maka langkah selanjutnya kita membuat untuk memasukkan data yang telah diinput ke dalam baris. Nah, dimana di sini menggunakan thscope ya. Dan yang pertama ini menggunakan variabel urut. Nah, maka bagian utama ini dia akan berurutan. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu untuk mengedit dan mendelete data dan menambahkan tombol edit dan delete. Nah, di sini kami juga menggunakan template dari Bootstrap, yaitu button untuk edit dan delete, dimana edit ini menggunakan button warning yaitu berwarna kuning. Nah, sedangkan delete ini menggunakan button danger ya, yaitu berwarna merah. Nah, jadi di sini tombol button ini akan berfungsi saat diklik ya, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Kita lanjut ke codingan untuk pengeditan. Di sini sudah kita buat codingannya, yaitu if dalam kurung op variable edit, dan kita buat variable
lain yang telah kita buat di atas, yaitu variabel id sama dengan gets variabel id, dan variabel sqli sama dengan select from laundry where id, dan variabel variabel q1 sama dengan mysqli query koneksi dan ke SQL1, dan variabel R1 sama dengan mysqli fetch array. Variabel nama dan variabel R1, lalu kita panggil lagi variabel nama dan variabel alamat sama dengan R1, kita panggil lagi variabel alamat, dan variabel telepon sama dengan variabel R1 dan panggil kembali variabel telepon. Lalu variabel berat sama dengan variabel R1, kita panggil lagi variabel berat. Variabel jenis sama dengan variabel R1, panggil variabel jenis. Lalu variabel terakhir yaitu variabel tanggal sama dengan variabel R1 dan panggil lagi variabel tanggal. Lanjut ke codingan ke codingan selanjutnya, maksudnya sebentar. Lalu kita akan lanjut untuk mengupdate data. Sebelumnya kita buat lagi codingan variabel SQL1 sama dengan update laundry set nama, lalu panggil variabel nama, alamat, telepon, dan seterusnya. Lalu buat pengkondisian if variabel sq1, variabel q1 maksudnya, jika sukses maka akan muncul data berhasil diupdate. Lalu pengkondisian kedua else variabel error sama dengan data gagal diupdate. Jika website tersebut error ya, maka muncul data gagal diupdate. Setelah itu kita lanjutkan ke codingan terakhir, yaitu operasi untuk menghapus data. Di sini kita buat variabel if pengkondisian variabel op sama dengan delete, dan kita buat variabel id sama dengan variabel gets, dalam kita panggil lagi id, dan variabel sql1 sama dengan delete from laundry where id sama dengan variabel id, dan variabel q1 sama dengan mysqli underscore query dalam kurung variabel koneksi dan variabel sql1. If variabel q1 dan if variabel q1 jika sukses maka berhasil menghapus data, dan else error sama dengan gagal menghapus data.
Mungkin itulah codingan yang telah kita buat untuk reservasi laundry. Nah, oke guys, untuk selanjutnya kita akan mereview hasil codingan tadi reservasi laundry. Kita akan mengecek satu persatu aksi, yaitu delete dan edit. Nah, di sini kita coba dulu untuk mengedit datanya. Nah, misalnya dari alamat kita ubah menjadi Sambas. Oke, tulis Sambas. Nah, maka setelah kita simpan data, nah ini akan muncul data berhasil diupdate. Nah, data di bawah juga akan berubah menjadi alamat Sambas. Nah, seperti itu. Oke, untuk aksi delete, kita klik delete, kita oke kan, kita lihat, maka data yang tadi kita delete sudah terhapus, maka aksi yang kita lakukan sudah berhasil. Oke, untuk selanjutnya, misalnya kita ingin membuat sebuah data namun yang lain tidak berisi, apakah berhasil? Nah, akan muncul notif silahkan masukkan semua data. Nah, ini juga kami buat codingan yang di awal tadi, dimana banyak notifikasi yang kami buat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan kata dalam penyampaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini. Pasukannya.